Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Keisha Uliaska. Saya merupakan siswa SMA Puso School Makassar kelas 12A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja materi-materi yang pernah saya pelajari dari kelas 10 hingga kelas 12. Nah, ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang teks biografi. Teks biografi merupakan materi pada kelas 10. Yang kedua yaitu tentang drama. Teks drama merupakan materi kelas 11. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan materi pada kelas 12. Untuk materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang teks biografi. Teks biografi merupakan materi pada kelas 10 semester 2. Nah, apa sih itu kira-kira teks biografi? Tanpa basa-basi, mari kita dengarkan pada penjelasan berikutnya. Nah, untuk pengertian teks biografi sendiri itu ada 2. Yang pertama yaitu teks biografi adalah teks yang berisi kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, data, dan peristiwa nyata. Tokoh yang ditulis biasanya memiliki pengaruh dan juga prestasi atau peran penting dalam masyarakat. Sementara itu yang kedua yaitu autobiografi. Autobiografi merupakan riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya tanpa perantara orang lain. Biografi tidak hanya menceritakan kehidupan atau perjalanan hidup, tetapi juga menggambarkan perjuangan nilai-nilai kehidupan serta kontribusi tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan tujuannya, yang kedua yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan tujuannya pula dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, biografi bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang perjalanan hidup seorang tokoh. Jadi, melalui biografi kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan tokoh tersebut dari kecil sampai mencapai kesuksesan atau peristiwa penting dalam hidupnya. Yang kedua yaitu biografi memberikan pembelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. Artinya, pembaca bisa mengambil hikmah, pengalaman, dan nilai moral dari kisah hidup tokoh tersebut. Nah, yang ketiga yaitu biografi juga memberikan contoh atau teladan. Biasanya tokoh yang ditulis adalah tokoh yang memiliki prestasi atau pengaruh besar, sehingga kehidupannya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, untuk berdasarkan fungsinya pula dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, biografi berfungsi untuk menganalisis dan menjelaskan kejadian-kejadian penting dalam kehidupan seseorang. Jadi, bukan hanya menceritakan, tetapi juga menjelaskan peristiwa yang berpengaruh dalam hidup tokoh tersebut. Dan yang kedua yaitu biografi memberikan informasi tentang kelebihan dan latar belakang tokoh, seperti pendidikan, keluarga, dan pencapaiannya. Yang ketiga yaitu teks biografi ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata dia atau menyebut nama tokoh secara langsung. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu biografi ditulis berdasarkan data dan fakta yang dapat dipercaya, sehingga isinya bukan karangan atau imajinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks biografi memiliki ciri-ciri yang jelas dari segi tujuan maupun fungsinya, yaitu memberikan informasi, pembelajaran, dan inspirasi kepada pembaca berdasarkan fakta yang nyata. Nah, untuk struktur teks biografi sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu peristiwa penting, dan yang ketiga itu reorientasi. Nah, bagian pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks biografi. Pada bagian ini penulis memperkenalkan tokoh yang akan dibahas, termaksud latar belakang singkatnya seperti tempat dan tanggal lahir, keluarga, pendidikan, dan kondisi awal kehidupannya. Fungsi orientasi adalah untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca agar mereka memahami siapa tokoh yang akan sedang dibahas sebelum masuk ke cerita utamanya. Jadi, bisa dikatakan orientasi adalah bagian pembuka yang menjadi dasar dari keseluruhan cerita. Terus, bagian kedua adalah peristiwa penting. Pada bagian ini merupakan inti dari teks biografi. Pada bagian ini diceritakan rangkaian kejadian atau
pengalaman penting yang dialami tokoh dalam hidupnya. Peristiwa-peristiwa tersebut biasanya disusun secara kronologis dan berdasarkan urutan waktu, mulai dari masa kecil, perjalanan karir, hingga perjalanan dan tantangan yang dihadapi. Melalui bagian ini, pembaca dapat mengetahui perjuangan keberhasilan dan pengalaman berharga dari tokoh tersebut. Dari sinilah biasanya kita bisa mengambil hikmah dan teladan. Nah, bagian terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi berisi komentar pendapat dan simpulan dari penulis mengenai kehidupan tokoh yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini berfungsi sebagai penutup teks biografi, namun reorientasi bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Biasanya di bagian ini penulis menyampaikan kesan dan pesan yang didapatkan dari kisah hidup tokoh tersebut. Nah, selain dari struktur teks biografi juga memiliki kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaannya itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan-nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk menyebutkan nama tokoh atau panggilan tokoh. Dan yang kedua yaitu menggunakan kata ganti petunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti petunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Dan yang terakhir yaitu menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya dan kelak. Nah, materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang teks drama. Materi tentang teks drama merupakan materi pada kelas 11 untuk semester 2. Nah, apa sih itu kira-kira teks drama dan bagaimana strukturnya? Bagaimana ya? Nah, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan penjelasan berikutnya. Nah, pengertian teks drama adalah teks cerita yang dipentaskan di atas panggung. Artinya, cerita dalam drama tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk diperagakan oleh para tokoh di depan penonton. Drama menceritakan kehidupan melalui adegan-adegan. Setiap adegan menampilkan peristiwa tertentu yang diperankan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Selain itu, drama juga menggambarkan watak atau karakter tokoh melalui tingkah laku dan dialog. Jadi, sifat tokoh tidak dijelaskan secara panjang seperti dalam cerpen ataupun novel, tetapi ditunjukkan melalui percakapan dan tindakan mereka di atas panggung. Dengan kata lain, teks drama lebih menekankan pada dialog dan aksi daripada narasi panjang. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik teks drama. Unsur intrinsik teks drama ada 6. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang menjadikan dasar cerita dalam drama. Unsur yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Alur bisa maju, mundur, ataupun campuran. Dan yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Misalnya, tokoh yang baik, jahat, sabar, atau pemarah. Dan yang keempat yaitu dialog. Dalam teks drama terdapat dialog yang terdiri dari wawacang dan kramagung. Wawacang adalah kata-kata yang diucapkan tokoh, sedangkan kramagung adalah petunjuk tindakan atau gerakan yang harus diperankan di atas panggung. Yang kelima yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu ada amanat. Amanat adalah peran moral yang ingin disampaikan pada pembaca atau pada penonton. Nah, di dalam teks drama juga terdapat struktur. Strukturnya ada 3. Yang pertama yaitu pronolog, yang kedua itu dialog, yang ketiga itu epilog. Nah, apa itu pronolog? Pronolog merupakan bagian yang berupa kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang biasanya disampaikan oleh dalang atau narator. Bahkan juga bisa disampaikan oleh tokoh tertentu. Nah, yang kedua yaitu dialog. Dialog merupakan percakapan yang melibatkan antar tokoh yang dapat menggambarkan kehidupan, watak, konflik,
yang dialami manusia beserta cara penyelesaiannya. Dan yang ketiga yaitu epilog. Epilog merupakan kata-kata penutup yang berupa simpulan maupun amanat tentang keseluruhan isi dialog yang biasanya disampaikan oleh dalang atau narator. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasan teks drama. Kaidah kebahasan teks drama ada 8. Yang pertama yaitu berupa dialog, yang kedua yaitu menggunakan tanda petik pada dialog, yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog seperti dia, beliau, ia, nya. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua pada bagian dialog seperti aku, saya, kami, kita, kamu. Yang kelima yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Dan yang keenam yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Dan yang ketujuh yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana seperti ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks drama. Langkah-langkah menulis teks drama itu ada 5. Yang pertama yaitu menentukan tokoh. Pilih satu objek atau ide utama yang akan menjadi dasar cerita pada drama. Yang kedua yaitu menentukan tokoh. Menentukan tokoh ada 3 yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang ketiga yaitu menentukan alur. Susunan alurnya yaitu perkenalan, konflik memuncak, klimaks, dan peleraian. Yang keempat yaitu menentukan babak dan adegan. Babak adalah bagian besar cerita berdasarkan perubahan tempat atau peristiwa. Sedangkan adegan adalah bagian kecil dalam babak yang menunjukkan perubahan kejadian atau dialog. Yang kelima yaitu mengembangkan dialog. Buat percakapan antar tokoh untuk mendukung gerak, emosi, dan perkembangan cerita. Materi yang terakhir yaitu tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan materi pada kelas 12 untuk semester 1. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu memiliki nilai sejarah. Cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai teks naratif jika disajikan dengan latar sejarah dan menggunakan urutan peristiwa atau yang disebut dengan alur cerita. Setelah mengetahui pengertian teks cerita sejarah, sekarang kita akan membahas apa saja fungsi dan manfaat dari teks cerita sejarah. Fungsi dari teks cerita sejarah sendiri ada 4, yaitu fungsi pertama adalah mendokumentasikan peristiwa. Artinya teks cerita sejarah mencatat kejadian penting agar tidak hilang dan bisa diketahui oleh generasi berikutnya. Yang kedua yaitu membangkitkan patriotisme. Teks cerita sejarah juga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan membaca perjuangan para pahlawan. Kita jadi lebih menghargai atas pengorbanan mereka. Yang ketiga yaitu memahami asal-usul. Teks ini membantu kita untuk memahami asal-usul suatu masyarakat, budaya, atau lembaga yang ada sekarang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu referensi penelitian. Teks cerita sejarah juga bisa menjadi sumber informasi penting bagi para peneliti atau studi budaya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah ada 4. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah berisi fakta sejarah. Artinya peristiwa yang diceritakan benar-benar terjadi dan didukung data atau bukti, bukan hasil imajinasi. Ciri kedua yaitu disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu dari awal kejadian sampai akhir. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung waktu seperti lalu, kemudian, setelah itu, atau sejak. Kata-kata ini membantu menunjukkan urutan peristiwa. Dan yang terakhir yaitu teks cerita sejarah menyajikan kembali peristiwa penting yang terjadi di masa lampau. Jenis teks cerita sejarah itu ada 2, ada yang fiksi dan ada yang non-fiksi. Nah, kalau yang fiksi itu adalah jenis yang mengangkat peristiwa masa lalu, namun disajikan dengan gaya yang lebih memikat pembaca. Kehidupan batin para tokoh akan digali lebih dalam.
meski tidak semua aspek karakter mereka diungkapkan sepenuhnya ke dalam cerita. Misalnya yaitu novel sejarah yang menceritakan perjuangan para pahlawan dengan dialog dan perasaan tokoh yang dikembangkan oleh penulis. Yang kedua yaitu non-fiksi. Jenis ini adalah jenis yang menceritakan peristiwa berdasarkan fakta yang akurat. Penulis akan menyusun cerita berdasarkan objektif dan mendetail tanpa menambah elemen fiksi. Contohnya seperti buku sejarah atau artikel ilmiah yang membahas peristiwa kemerdekaan Indonesia berdasarkan sumber yang jelas. Struktur teks cerita sejarah ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan topik, latar waktu, dan tempat, serta gambaran umum peristiwa. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Bagian ini merupakan bagian inti yang berisi rangkaian kejadian yang disusun secara kronologis dan berkesinambungan. Dan yang ketiga yaitu reorientasi. Nah, bagian ini merupakan opsional, bisa tidak ada, bisa ada. Nah, bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, pandangan, atau pesan moral dari peristiwa sejarah. Nah, yang terakhir yaitu kaidah kebahasan teks cerita sejarah. Kaidah kebahasan teks cerita sejarah ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat deskriptif dan naratif. Kalimat ini berfungsi untuk menggambarkan suasana, tokoh, dan peristiwa secara jelas serta menceritakan urutan kejadian. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung waktu seperti kemudian, lalu, sejak, setelah itu, untuk menjaga kronologi cerita. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material dan mental, dan yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku dan formal. Dari ketiga materi tadi, yang menurut saya paling menarik adalah teks cerita sejarah. Mengapa teks cerita sejarah paling menarik? Karena yang pertama, teks cerita sejarah berisi kisah nyata dari masa lalu. Kita bisa belajar tentang perjuangan bangsa, perubahan zaman, dan tokoh-tokoh penting. Misalnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia atau perjuangan di pertempuran Surabaya. Hal ini membuat pembaca merasa lebih dekat dengan sejarah bangsa. Yang kedua yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Dari teks sejarah, saya tidak hanya membaca cerita, tetapi juga memahami sebab akibat suatu peristiwa. Misalnya, bagaimana penjajah di Indonesia bisa memunculkan semangat persatuan dan kemerdekaan. Dan yang ketiga yaitu teks cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, ceritanya tetap menarik seperti cerita fiksi, walaupun sebenarnya teks cerita sejarah itu berdasarkan fakta dan sering disusun seperti cerita sehingga tetap seru dan tidak membosankan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching and see you next time. Bye.